Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Wijaya dari kelas akuntansi 23A, NPM 23412032. Kali ini saya akan menjelaskan dan belajar bersama apa itu badan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunya. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu badan usaha. Badan usaha adalah satu kesatuan yuridis dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencapai keuntungan. Ini bukan sekedar entitas yang mencari profit, tetapi juga memiliki aspek hukum yang mengikat. Badan usaha menjadi tulang punggung perekonomian yang menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan produk ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat. Apa sih perbedaan badan usaha dan perusahaan? Meskipun sering dianggap sama, dalam persamaannya sendiri memiliki perbedaan yang mendasar. Antara lain, badan usaha dan perusahaan. Yang pertama, badan usaha adalah lembaga ataupun organisasi yang menaungi aktivitas bisnis secara struktur legal dan jelas. Sementara itu, perusahaan adalah tempat di mana faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal diolah untuk menghasilkan barang ataupun jasa dalam usahanya. Sebuah badan usaha memiliki beberapa perusahaan di bawah naungannya. Macam-macam badan usaha berdasarkan kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan ekstraktif. Adalah mengambil langsung dari hasil sumber daya alam. Contohnya, perusahaan tambang, perikanan, dan penebangan hutan. Sektor ini bergantung pada keberlanjutan lingkungan. Terus itu ada juga kegiatan agraris, seperti bergerak di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Tujuan utamanya adalah menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri dari sektor pertanian. Yang ketiga ada kegiatan perdagangan. Melakukan kegiatan jual beli barang tanpa mengubah bentuk fisiknya. Contohnya adalah toko grosir, retail, ataupun distributor produk dari produsen ke konsumen. Yang keempat ada industri. Mengolah bahan baku menjadi bahan jadi ataupun setengah jadi. Sektor ini biasanya mencakup manufaktur, pembuatan otomotif, tekstil, elektronik, dan makanan olahan. Dan yang terakhir adalah kegiatan jasa, menyediakan berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Contohnya dari perbankan, transportasi, pariwisata, pendidikan, kesehatan. Nilainya terletak pada kualitas layanan yang diberikannya. Macam-macam badan usaha berdasarkan kepemilikan modal, yaitu ada dua. Yang pertama, ada empat. Yang pertama adalah BUMN, merupakan badan yang memiliki sepenuhnya ataupun sebagian besar oleh pemerintah. BUMN seringkali mengembangkan misi sosial selain profit, seperti PT Kereta Api Indonesia yang memiliki transportasi publik. Yang kedua adalah badan usaha milik swasta, merupakan badan usaha individu yang ataupun kelompok yang dimiliki oleh swasta, baik nasional maupun asing. Contohnya adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Fokus utamanya adalah pada profitabilitas. Yang ketiga ada badan usaha daerah, merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMD sendiri bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menyediakan pelayanan publik di tingkat lokal seperti PDAM dan Bank Pembangunan Daerah. Dan badan terakhir adalah badan usaha campuran, merupakan gabungan antara modal pemerintah pusat dan daerah dari pihak swasta. Bentuk ini sering terjadi dalam proyek-proyek infrastruktur besar yang membutuhkan investasi dan dari berbagai pihak. Bentuk badan usaha yang umum di Indonesia sendiri ada perseroan terbatas, merupakan badan hukum yang modalnya terbagi atas saham. Pemilik saham memiliki langsung tanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetor. Ini adalah bentuk yang paling populer untuk perusahaan besar. Yang kedua adalah Commanditaire Vennootschap ataupun CV,
merupakan persekutuan komanditier, di mana terdapat sekutu aktif yang bertanggung jawab penuh dan sekutu pasif yang bertanggung jawab terbatas. Contoh usaha menengah yang membutuhkan tambahan modal. Yang ketiga adalah perusahaan perseorangan, merupakan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu individu. Keuntungan dan kerugian sepenuhnya ditanggung jawabkan ataupun ditanggung oleh pemilik. Sederhananya, dalam pendiriannya namun tanggung jawab tidak terbatas. Dan ada juga badan yang keempat adalah koperasi, badan usaha yang beranggotakan anggota-anggota ataupun badan hukum koperasi yang berdasarkan prinsip kekeluargaan. Tujuannya adalah menyejahterakan anggota, bukan semata saja mencari untuk labanya. Dan peran pengusaha dan para pembantunya. Dalam menjalankan meroda bisnis, pengusaha tidak selalu bekerja sendiri, melainkan mereka seringkali membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Untuk mencapai tujuan bisnis, pembantu ini memiliki peran krusial yang mendukung operasional sehari-hari dan pengembangan usaha. Misalnya, pengusaha itu ibarat nahkoda bisnis. Pengusaha adalah individu yang merencanakan, mengelola, dan mengambil risiko dalam suatu usaha. Mereka adalah pengambil keputusan utama yang bertanggung jawab atas dan keberhasilan bisnis. Untuk para pembantu dalam perusahaan sendiri seperti pelayan toko yang menangani penjualan langsung dan melayani pelanggan. Yang kedua ada pekerja keliling, adalah melakukan tugas di luar kantor seperti pengiriman dan pemasaran lapangan. Yang ketiga adalah pengurus filial, bertanggung jawab sebagai pengelola cabang ataupun unit usaha di lokasi lain. Yang keempat adalah pemegang prokurasi, adalah individu yang diberi kuasa penuh oleh perusahaan untuk mewakili perusahaan. Yang terakhir adalah pemimpin perusahaan, adalah manajer direksi yang memimpin departemen keseluruhan operasional. Pembantu perusahaan di luar perusahaan sendiri ada beberapa, yaitu agen, pengacara, notaris, makelar, dan komisioner. Dalam hubungan hukum pengusaha dan pembantu, hubungan antara pengusaha dan para pembantunya diatur oleh kerangka hukum yang jelas, memastikan hak dan kewajiban masing-masing terpenuhi. Pemahaman ini menghindari konflik dan memastikan kelancaran operasional bisnis. Hubungan pemburuhan ataupun ketenaga kerjaan, ini adalah hubungan yang didasari oleh adanya subordinasi antara majikan dan buruh. Hubungan ini diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, mencakup dan mewakili kewajiban perusahaan dalam pembagian pekerja, kewajiban pekerja, upah dan jam kerja, jaminan sosial, hingga prosedur pemutusan hubungan kerja. Perusahaan memiliki kewenangan dan memberi perintah, dan pekerja wajib melaksanakan sesuai kontrak kerja. Yang kedua adalah hubungan pemberian kekuasaan. Dalam hubungan ini, pengusaha memberikan kuasa kepada pembantu untuk melakukan tindakan hukum atas nama perusahaan dan menjalankan usahanya. Hubungan ini diatur antara lain pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas nama penyelenggara. Suatu urusan ini tidak berlaku untuk agen, makelar, pemegang prokurasi, dan pembantu lainnya yang memiliki wewenang bertindak mewakili pengusaha. Contoh nyata badan usaha dan pembantunya. Misalnya, pada PT Kimia Farma yang dimiliki oleh BUMN, sebagai salah satu BUMN farmasi terbesar, Kimia Farma memiliki jaringan apotek yang luas didukung oleh ribuan tenaga kerja penjualan. Apotek tersebut adalah unit usaha yang dikelola oleh pengurus fitial, sementara tenaga penjualan bertindak sebagai pekerja keliling yang memperkenalkan produk ke dokter ataupun ke rumah sakit. Para agen pemasaran dan distributor juga berperan penting dalam memastikan produk sampai ke seluruh pelosok negeri, dan keberhasilan Kimia Farma tidak lepas dari koordinasi yang efektif
antara pengusaha dan para pembantunya di lapangan. Yang kedua ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebagai raksasa industri makanan dan minuman, sangat bergantung pada manajemen internal yang kuat, jaringan distributor, dan efisien manajemen perusahaan adalah para pemimpin yang memutuskan strategi, sedangkan distributor adalah pembantunya yang di luar perusahaan yang memastikan produk Indofood tersedia di berbagai toko dan supermarket. Para agen penjualan dan promotor ini di lapangan juga memainkan peran vital dalam meningkatkan penetrasi pasar, sehingga para pengusaha, pemegang saham dalam pembantunya adalah kunci dominasi pada pasar. Yang intinya, para pembantu dalam bisnis seperti agen pemasaran dan pengurus cabang sangat vital dalam operasional perusahaan, memastikan produk layanan mencapai target secara efektif. Pentingnya organisasi dalam efisiensi kerja. Yang pertama adalah struktur organisasi yang jelas, memastikan peran dan tanggung jawab terbagi secara maksimal tanpa tumpang tindih dan menciptakan alur kerja yang logis. Setiap individu memahami kontribusinya. Selanjutnya ada peningkatan efisiensi kerja, optimalisasi proses penggunaan teknologi, dan pelatihan karyawan untuk melakukan tugas dengan lebih cepat dan akurat. Ini bisa untuk mengurangi pemborosan dan waktu dalam penggunaan sumber daya. Yang ketiga ada peningkatan keputusan konsumen. Produk pelayanan yang berkualitas tinggi, pengiriman tepat waktu, dan pelayanan prima adalah hasil dari efisiensi konsumen yang puas, akan loyal, dan merekomendasikannya ke orang lain. Yang keempat adalah pencapaian laba berkelanjutan. Organisasi yang baik dan efisiensi secara kerja langsung berkorelasi dengan peningkatan profitabilitas karena biaya dapat ditekan dan pendapatan akan dimaksimalkan. Dan yang terakhir adalah jaminan kualitas produk jasa. Proses ini akan melakukan efisien semaksimal mungkin dalam kontrol kualitas yang lebih baik, memastikan setiap produknya memenuhi standar dan yang telah ditetapkan seperti harapan pelanggan. Kesimpulan dalam badan usaha dan pembantu untuk bisnis yang sukses adalah kesuksesan bisnis yang modern adalah hasil dari sinergi harmonis antara para pemimpin dan pembantunya. Tanpa struktur organisasi yang kuat dan dukungan antara individu dengan individu yang kompeten, sebuah bisnis akan sulit mencapai potensi maksimalnya. Oleh karena itu, pilar kekuatan badan usaha terletak pada struktur organisasi dan didukung dengan kinerja ataupun pembagian kerja yang secara efektif. Strategi optimal juga dapat melakukan pertumbuhan dengan pembagian kerja yang efektif, sehingga badan usaha dapat mengelola peran dan pembagian secara efektif agar pengusaha dapat mengelola bisnis secara optimal dengan strategi yang tepat dapat melakukan kolaborasi yang solid. Setiap tantangan dapat diatasi dengan peluang dan dimanfaatkan. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi kali ini. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.